Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Ilahi Rabbi, yang mana atas berkat rahmatnya lah kita bisa mengikuti perkuliahan pada siang hari ini. Tak lupa salawat berkangkaikan salam marilah kita lumpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya dan para tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati Ibu Nia Oktaviani MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan, dan tak lupa kepada rekan-rekan saya yang saya cintai dan saya banggakan. Baiklah teman-teman sekalian, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada rekan-rekan saya untuk membahas materi-materi yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Di dalam isu-isu kontemporer pendidikan Islam yang memang masih sangat ramai dijadikan bahan perbincangan oleh para ahli. Nah, di dalam dijelaskan beberapa faktor munculnya silang pemikiran tersebut. Nah, yang pertama itu pendapat yang menyatakan bahwa pendidikan Islam yang sekarang dikembangkan dari sistemnya maupun substansinya masih cenderung diadopsi dari dunia barat. Yang kedua, karya-karya klasik pada masa kejayaan Islam, representasi pemikiran pendidikan Islam yang komprehensif sudah jarang dijumpai, gitu. Sehingga menyorot problem-problem utama yang dihadapi pendidikan Islam kontemporer. Nah, problem utamanya itu yang pertama dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum seperti itu. Yang kedua, sifat ilmu pengetahuan yang masih terlalu umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah. Yang selanjutnya, masih sangat rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Yang selanjutnya, kemerosotan secara gradual dari sisi akademisi. Yang selanjutnya itu yang terakhir, masih banyaknya yang masih mengorientasi dari sertifikasi atau ijazah seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan dari materi isu-isu kontemporer pendidikan Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya. Di sini saya akan membahas tentang pendekatan Islam dan gerakan fundamental Islam. Di sini ada lahirnya gerakan Islam fundamentalisme. Secara historis, istilah fundamentalisme muncul pertama dan populer di kalangan tradisi Barat atau Kristen. Namun demikian bukan berarti dalam Islam tidak dijumpai istilah atau tindakan yang mirip dengan fundamentalisme yang ada di Barat. Selanjutnya, ada fundamentalisme Islam dan karakteristiknya. Dilihat dari segi makro, maka sebenarnya fundamentalisme itu muncul karena situasi politik dimanapun itu. Dapat dibuktikan saat masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yang saat itu situasi politiknya sangat tidak kondusif. Lalu selanjutnya, ada pun karakteristik lain dari gerakan fundamental Islam, yaitu yang pertama, ada mempunyai prinsip interpretasi ajaran agama yang berbeda atau bersembarangan
dengan tradisi yang berlaku. Kemudian yang kedua ada lazimnya kelompok ini memiliki perilaku yang eksklusif, tertutup, dan mencurigai kelompok lain. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada berkat keyakinan dan kebenaran pemahamannya tentang ajaran agama. Kelompok fundamentalisme selalu aktif menyebarkan pahamannya, agresif dalam merekrut pengikut baru dan sebagainya. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada keyakinan akan perlunya upaya yang sesungguhnya atau jihad dalam mencapai keselamatan hidup baik di dunia ataupun di akhirat, menjadikan kelompok fundamentalis senantiasa giat dan militan melakukan segala aktivitasnya. Lalu yang selanjutnya ada Islam dan gerakan fundamental. Islam sebagai sebuah agama besar di dunia tidak lepas dari pengaruh politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang tidak jarang cukup mempengaruhi keberadaannya di tengah-tengah masyarakat. Dalam hubungannya dengan Islam, istilah fundamentalisme sering kali digunakan secara tidak seimbang dan tidak netral, bahkan cenderung memiliki makna labelisasi dan penyebutan yang bersifat mapan terhadap fenomena gerakan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan. Mungkin pembahasan dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan dan perkembangan budaya atau kultur bangsa. Pendidikan budaya dan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Pendidikan pada saat ini hanya mengedepankan aspek keilmuan dan kecerdasan peserta didik. Jika peserta didik sudah mencapai nilai akademik yang memadai di atas KKM, pendidikan sudah dianggap berhasil. Pendidikan karakter dan budaya pada peserta didik semakin terpinggirkan. Padahal kehidupan masyarakat yang memiliki karakter dan budaya yang kuat akan semakin memperkuat eksistensi suatu bangsa dan negara. Hal ini tidak berarti bahwa pendidikan karakter akan diterapkan secara teoritas, tetap menjadi penguat kurikulum yang sudah ada, yaitu dengan mengimplementasikan dalam mata pelajaran dan keseharian peserta didik. Secara umum, pendidikan ini adalah untuk membentuk karakter dan budaya seorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertoleran, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter dan budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik dan berperilaku baik. Yang kedua adalah untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Ada 3 langkah yang penting dilakukan dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter dan budaya bangsa. Yang pertama yaitu penyusunan program pendidikan karakter dan budaya dalam menetapkan prioritas nilai-nilai yang akan ditanamkan dan indikator keterlaksanaannya. Yang kedua, pelaksanaan program yaitu integrasi nilai-nilai dalam mata pelajaran dan pembiasaan yang menjadi kultur sekolah. Yang ketiga, evaluasi keterlaksanaan program. Adapun indikator keterlaksanaan pendidikan karakter di sekolah yaitu yang pertama, tercapainya budaya atau kultur sekolah yang kondusif sebagai tempat belajar. Yang kedua, terintegrasinya nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, adanya keteladanan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat, meningkatkan hasil belajar peserta didik. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter dan budaya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka di dalam diri peserta didik harus ditanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.